Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijalul Ilmi, jurusan Ekonomi Islam. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran Ibnu Khaldun terhadap ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam. Nah, ini jadi dari periode 1 sampai dengan periode sekarang. Inilah para pemikir ekonomi Islam. Nah, di slide ini kita membahas mengenai biografinya Ibnu Khaldun. Sebelum kita masuk ke pemikiran dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Ini nama panjang beliau. Ini karya-karya beliau. Nah, di sini ada Al-Muqaddimah. Jadi Al-Muqaddimah ini yang mungkin banyak membahas mengenai teori ekonomi atau teori ekonomi Islam, dari teori permintaan dan penawaran. Dan mungkin masih banyak lagi. Beliau adalah seorang bapak ekonomi Islam. Karena pemikiran-pemikiran beliau yang banyak melibatkan tentang ekonomi, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak ekonomi Islam. Selanjutnya di sini ada perjalanan studi Ibnu Khaldun. Nah, jadi seorang Ibnu Khaldun ini juga mempunyai perjalanan studi keilmuan dari Ibnu Khaldun. Yang pertama, dia belajar ilmu qiraat dari ayahnya. Nah, jadi dia beliau mempelajari ilmu qiraat itu dari ayahnya. Lalu beliau juga belajar tentang ilmu hadis, bahasa Arab dan fikih yang diperoleh oleh para gurunya. Kemudian beliau menimba ilmu dari para ulama di Andalusia dan Maroko, dan kemudian mengunjungi Persia, Granada dan Timsin. Nah, jadi beliau di sini tidak hanya menetap pada satu daerah, melainkan beliau menimba ilmu jauh dari tempat tinggal beliau. Selanjutnya ulama. Nah, jadi para ulama menjadi murid Ibnu Khaldun. Nah, di sini ada ulama-ulama yang pernah menjadi muridnya Ibnu Khaldun. Kompetensi keilmuan Ibnu Khaldun. Yang pertama, menguasai beberapa disiplin ilmu ekonomi klasik, termasuk ulum aqliyah, ilmu kefilsafatan, tasawuf dan metafisika. Jadi beliau tidak hanya terfokus pada satu ilmu saja. Jadi beliau juga menguasai berbagai macam ilmu, seperti ilmu kefilsafatan, tasawuf dan metafisika. Selanjutnya beliau juga menguasai ilmu hukum yang mengikut pada mazhab Imam Maliki. Nah, bahkan beliau juga dulu pernah menjadi seorang hakim di Mesir. Selanjutnya tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi dan geografi. Nah, jadi beliau juga tertarik pada ilmu politik, sejarah, ekonomi dan geografi. Di sini ada pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Nah, di sini kita udah masuk ke pembahasan. Jadi di slide sebelumnya kita membahas mengenai geografi dari Ibnu Khaldun. Di sini ada pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Jadi apa aja sih pemikiran dari Ibnu Khaldun terkait ekonomi? Di sini ada 8 pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama itu ada mekanisme harga. Yang kedua itu keuntungan atau nilai. Yang ketiga division of labor. Yang keempat perdagangan internasional. Yang kelima keuangan publik. Yang keenam itu standar kekayaan negara. Yang ketujuh ada konsep uang, dan yang ke-8 ada kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini pemikiran-pemikiran dari Ibnu Khaldun terkait ekonomi. Inilah salah pemikiran ekonomi
Ibnu Khaldun. Selanjutnya di sini ada mekanisme harga. Jadi di sini kita membahas mengenai mekanisme harga. Yang pertama, membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan dan barang pelengkap. Yang kedua, jika kota berkembang dan populasinya bertambah banyak, maka penggadaan barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. Jadi di sini kebutuhan pokok inilah yang harus dijadikan prioritas untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada permintaan barang pelengkap akan meningkat sejalannya dengan berkembangnya kota dan gaya hidup. Nah, seperti barang-barang ini, barang-barang pelengkap itu akan meningkat gitu, akan banyak karena berkembangnya kota dan gaya hidup kita itu akan memberikan peningkatan terhadap barang pelengkap. Selanjutnya, hal ini menciptakan permintaan baru terhadap barang-barang mewah. Jadi, yang kelima, jika barang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Contohnya, seperti kondisi saat ini, misalnya kan masker itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang membutuhkan oleh masyarakat, tapi barang yang tersedia itu sedikit gitu loh. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi harga masker tersebut itu akan naik karena kelangkaan suatu barang tersebut. Kalau kayak misalnya limited edition, nah mungkin barang ini tidak diproduksi di berbagai negara, cuma ada di Indonesia dan hanya satu di Indonesia, maka yang akan terjadi harga akan naik. Mungkin seperti itu mungkin contohnya. Yang keenam, bila jarak antar kota atau negara dekat, maka akan banyak barang yang dapat diimpor, sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga akan menurun. Nah, jadi bila jarak kota atau negara dekat, ini akan barang yang diimpor itu akan melimpah, namun harga akan menurun karena jarak antar kota dan negaranya dekat. Yang ketujuh, harga dan hasil hukum permintaan dan penawaran adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Jadi harga di sini ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Itulah yang menentukan harga. Nah, itu pemikirannya dari Ibnu Khaldun. Namun pemikiran dari Ibnu Khaldun ini menurut saya hampir menyerupai dari pemikirannya Adam Smith, seorang bapak ilmu ekonomi juga. Jadi Ibnu Khaldun juga bapak ilmu ekonomi dan Adam Smith juga seorang bapak ilmu ekonomi. Cuman berbeda versi aja. Ibnu Khaldun versinya Islam dan Adam Smith versinya konvensional. Nah, di sini kan namun ada juga ada beberapa pemikiran dari Ibnu Khaldun dengan pemikirannya Adam Smith yang mungkin bertentangan. Nah, kemarin saya baca itu terkait intervensi pemerintah. Jadi dari pemikirannya Adam Smith dulu. Dari pemikirannya Adam Smith, pemerintah itu tidak boleh ikut campur tangan. Tidak boleh campur tangan dalam pengolahan harga atau menentukan harga akan produk tersebut. Misalnya baju harganya sekian dari pemerintah, jadi tidak boleh diubah lagi harga dari pemerintah itu. Nah, itu Adam Smith sangat menentang itu. Dari pemikirannya Adam Smith, jadi tidak adanya campur tangan pemerintah, baik itu harga maupun mengontrol pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi itu tidak adanya campur tangan, maka akan tercipta sistem liberal tadi, sistemnya dari Adam Smith atau pemikirannya dari Adam Smith. Nah, namun dari pemikirannya Ibnu Khaldun terkait intervensi pemerintah, jadi Ibnu Khaldun itu harus adanya intervensi pemerintah. Karena apa? Karena dengan adanya
intervensi pemerintah, maka aktivitas ekonomi ini akan berjalan gitu. Berjalan dengan sesuai. Jadi tidak ada yang monopoli pasar, tidak ada yang menguasai pasar kayak menentukan harga lebih gitu, lebih dari harga pasar. Nah, jadi adanya intervensi pemerintah ini akan mempermudah aktivitas ekonomi. Nah, itu tadi. Jadi Ibnu Khaldun terkait harga itu juga ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Nah, mungkin ada perbedaan pandangan saja, perbedaan pemikiran saja dari Ibnu Khaldun sama Adam Smith. Yang ke-8 ada pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi saling rela. Nah, jadi harus ada keikhlasan dari penjual dan pembeli dengan harga barang yang sudah ditentukan itu, yang sudah deal antara penjual dan pembeli itu. Selanjutnya penentuan harga dilakukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada keuntungan nilai. Keuntungan adalah nilai yang timbul dari kerja manusia yang diperoleh dari usaha untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi keuntungan di sini itu ada kaitannya dengan kerja manusia yang diperoleh dari usaha untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi keuntungan itu adalah nilai dari kerjanya manusia gitu untuk menghasilkan barang dan jasa itu yang mungkin yang dinamakan keuntungan. Jadi ketika manusia udah bekerja untuk menghasilkan barang, maka akan terjadi keuntungan dari hasil produksi tersebut. Nah, di sini ada gaji upah dan keuntungan bagi pekerja. Nah, ini tadi jadi gaji upah ini didapatkan dari hasil produksi dari pekerjaan manusia tadi. Nah, itu akan menjadi gaji upah yang harus didapatkan oleh para pekerja itu. Nah, dan harus sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja. Jika tidak ada kerja, maka tidak akan ada produksi. Nah, jika tidak ada pekerjaan atau kerja itu tidak akan ada produksi dan nanti akan berdampak terhadap negara kita. Kalau tidak ada produksi, apa yang akan terjadi? Nah, itu nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Nanti ada di slide terakhir lah kalau nggak salah. Nah, itu nanti ada membahas mengenai produksi. Nah, di sini ada division of labor, pembagian kerja kepada masyarakat berdasarkan kepada spesialisasi dan keahlian akan menghasilkan output yang lebih besar dan berdampak pada peningkatan hasil produksi. Jadi di pembagian pekerjaan ini sesuaikanlah tempat dia bekerja atau kemampuan keahlian dari dia untuk membuat hasil produksi. Misalnya si A ahli di bidang menjahit, maka dia bekerja di bidang tersebut yang sesuai dengan kemampuan. Jangan misalnya si A bekerja menjahit, tapi dia lebih menonjol ke marketingnya atau ke teknologinya, dikerjakan di penjahit, mungkin itu akan tidak sesuai dengan pembagian pekerjaan. Selanjutnya ada dengan pembagian kerja perlu kerjasama yang saling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Selanjutnya perdagangan internasional. Nah, di perdagangan internasional ini mungkin agak panjang sedikit mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional meningkatkan kepuasan masyarakat, laba perdagangan, dan kekayaan negara. Nah, jadi dengan perdagangan internasional ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat, laba perdagangan, dan kekayaan negara. Karena hasil produksi dari negara kita itu diekspor ke negara lain. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, perdagangan internasional
merupakan hal yang tidak dapat maksudnya tidak dapat terelakkan di dalam perekonomian suatu negara. Jadi semua negara itu membutuhkan gitu. Misalnya Indonesia itu membutuhkan barang dari Jepang, misalnya dari Jepang, Cina, itu jadi saling bertergantungan antara negara lain terhadap negara yang lain. Jadi saling ketergantungan gitu terkait perdagangan internasional. Tidak sedikit negara yang mengandalkan sektor ekspor impor baik berupa barang ataupun jasa. Nah, jadi di perdagangan Indonesia ini saling membutuhkan. Yang kedua ada perdagangan antar negara menimbulkan kecenderungan suatu negara untuk mengimpor dan mengekspor ke negara lain. Nah, jadi kita mempunyai hasil produksi dari negara kita, itu alangkah lebih baiknya kita melakukan ekspor. Jadi di sini kita harus lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, karena itu untuk mensejahterakan atau meningkatkan kemakmuran suatu negara kita. Selanjutnya ada division of labor. Nah, yang tadi akan menghasilkan produksi maksimum sehingga mencapai swasembada terhadap kebutuhan barang. Yang keempat itu ada division of labor, mempunyai kelebihan penawaran sehingga memungkinkan negara untuk mengekspor barang ke luar negeri sehingga terjadi perdagangan internasional. Ini terkait perdagangan internasional. Keuangan publik. Pajak sebagai sumber pemasukan negara harus dikelola dengan baik agar memberikan hasil maksimal untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pajak itu harus dikelola dengan baik oleh pemerintah yang keuangan publik dan akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada lembaga perpajakan sangat penting bagi kekuasaan kepala negara karena berkaitan dengan operasional perpajakan dan memelihara hak negara terkait pendapatan dan pengeluaran. Ada standar kekayaan. Kekayaan sebuah negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut. Nah, jadi kalau suatu negara itu tidak ada produksi, itu akan membuat negara ini tidak maju atau mungkin akan menjadi negara yang miskin kalau tidak ada produksi. Karena apa? Karena Ibnu Khaldun itu pernah mengatakan, jadi kekayaan suatu negara itu ditentukan oleh tingkat produksinya, bukan jumlah uang yang beredar. Nah, kalau misalnya di negara kita jumlah uang beredar, di mana-mana banyak uang, maka akan terjadi inflasi, bukan akan menjadikan negara ini menjadi negara yang kaya. Karena tingkat produksi ini, ketika tingkat produksi kita sudah tinggi, udah maju dari produksi mobil dan lain-lain, itu nanti akan diekspor ke negara lain. Nah, maka di situ akan terjadi kekayaan pada negara kita. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun terkait standar kekayaan suatu negara. Selanjutnya ada konsep uang. Ini ada 3 konsep uang. Emas dan perak selain berfungsi sebagai uang, juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Jadi emas dan perak ini menjadi alat pengukur nilai sesuatu. Yang kedua, uang tidak harus mengandung emas dan perak, namun emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Sementara pemerintah menerapkan harga secara konsisten. Yang ketiga, menyarankan agar emas dan perak ini konstan meskipun harga lain berfluktuasi. Nah, jadi terkait konsep uang atau sejarah uang, di konsep uang ini Ibnu Khaldun membagi fungsi uang ya. Yang pertama itu sebagai ukuran pertukaran.
Yang pertama, yang kedua sebagai penyimpan nilai. Jadi ada dua dari pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama itu sebagai pertukaran. Nah, itu. Namun dua logam emas dan perak, nah itu adalah ukuran nilai sesuai akumulasi modal. Kesejahteraan masyarakat, menciptakan welfare state atau negara yang penduduknya sejahtera. Nah, ini menjadi tujuan dari ilmu ekonomi Islam. Nah, jadi bagaimana masyarakat sejahtera itu dari Ibnu Khaldun itu ketika tingkat pendapatan dan kesejahteraan tinggi akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan pajak sehingga memungkinkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang lebih untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika tingkat pendapatan yang tinggi dan kesejahteraan akan menimbulkan kenaikan pajak itulah untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.